Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniawan M. NIM saya 2261201037. Baik, saya akan memaparkan materi saya tentang analisis kasus konflik di dunia kerja dan solusi manajemen konflik. Kita akan membahas satu kasus nyata yang terjadi di organisasi, menganalisis yang terjadi di organisasi, menganalisis siapa saja yang pihak terlibat, apa akar masalahnya, dan tentunya saja bagaimana solusi manajemen konflik yang tepat bisa diterapkan secara efektif. Pendahuluan konflik dalam organisasi. Pertama-tama kita perlu pahami bahwa konflik adalah bagian yang tidak bisa dihindari dari kehidupan organisasi. Konflik ini bisa muncul karena berbagai faktor, perbedaan persepsi, tujuan, kepentingan, nilai-nilai, bahkan gaya komunikasi antar individu atau antar bagian. Namun penting kita sadari konflik bukan selalu negatif bila dikelola dengan baik. Justru bisa menjadi pemicu perbaikan sistem, peningkatan komunikasi, bahkan kreativitas. Hari ini kita fokus pada satu kasus yang akan saya paparkan untuk kalian analisis bersama. Konflik tim pemasaran dan produksi. Dalam organisasi ini terjadi konflik yang cukup serius antara tim pemasaran dan tim produksi. Latar belakangnya, tim pemasaran mengeluhkan bahwa pesanan pelanggan sering tidak selesai tepat waktu. Di sisi lain, tim produksi bahwa tim pemasaran terlalu sering mengubah spesifikasi produk secara tiba-tiba tanpa koordinasi. Akibatnya, hubungan akar permasalahan konflik. Ada beberapa poin penting yang bisa kita identifikasi. Pertama, komunikasi antar departemen yang sangat buruk. Kedua, tidak adanya SOP yang jelas dalam perubahan spesifikasi produk. Ketiga, ego sektoral di mana masing-masing merasa paling penting. Dan keempat, tidak adanya forum koordinasi reguler yang bisa menjadi ruang diskusi dan penyelarasan. Jadi ini bukan konflik antar individu saja, tetapi sistematik. Solusi manajemen konflik yang relawan. Yang pertama itu melakukan diagnosa konflik secara objektif. Manajemen harus mengumpulkan data dari kedua pihak, bisa melalui wawancara, observasi, atau forum terbuka. Tujuannya adalah memahami sudut pandang semua pihak tanpa menyalahkan secara sepihak. Yang kedua, menerapkan gaya resolusi kolaboratif. Dalam teori Thomas Kilmann, kita mengenal beberapa gaya mengelola konflik. Untuk kasus ini, gaya yang cocok adalah kolaborasi, yaitu menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan. Dan ketiga itu solusi praktis yang bisa diterapkan. Membuat SOP yang bagus untuk setiap perubahan spesifikasi dari pemasaran ke produksi. Mengadakan rapat koordinasi rutin antar departemen, melakukan pelatihan komunikasi efektif antar definisi, menetapkan mekanisme dan evaluasi kinerja tim secara kolaboratif bukan individual, memberi insentif berbasis kerjasama antar tim. Dengan langkah-langkah tersebut, konflik ini bisa ditekan dan produktivitas meningkat. Baik, penutup dan refleksi. Kasus ini kita memberi pelajaran penting bahwa konflik adalah hal yang alamiah. Namun jika tidak dikelola dengan tepat, bisa merusak organisasi dari dalam. Sebaliknya, jika manajemen responsif,
dan menerapkan pendekatan yang tepat, konflik ini bisa menjadi sumber kekuatan, inovasi, bahkan memperkuat budaya kerjasama dalam organisasi. Saya harap melalui studi kasus ini, kalian bisa memahami bagaimana konflik dalam organisasi tidak cukup hanya diselesaikan dengan secara teknis, tetapi perlu pendekatan sistemik dan manusiawi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eko Kurniawan M, NIM 2261201037 kelas 6B. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Terima kasih.